Allah, bapak-bapaknya juga demikian. Kita sampai di surat Al-Lail, surat yang ke-92 dengan 21 ayat. Monggo kita baca. Kayaknya nanti takbirnya mungkin setengah saja karena masih harus pindah lagi saya. Oke, go kita ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Allah marhamna bil Quran bibi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Wal laili idza yaghsa, demi malam apabila telah menutupi cahaya siang. Jadi Allah bersumpah demi malam yang menutupi siang. Wan nahari idza tajalla, Allah juga bersumpah demi siang apabila telah terang benderang. Jadi Allah bersumpah kalau malam datang, Allah bersumpah tentang siang yang akan datang. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sungguh usahamu benar-benar memang beraneka macam yang kamu kerjakan. Nah, macam di sini disebutkan dua. Wa amma man a'ta wattaqa, yaitu orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Jadi orang yang di atas jalan kebaikan. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan balasan pahala yang terbaik. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang gigir dan merasa cukup, merasa tidak butuh dengan pertolongan Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan suka mendustakan pahala yang terbaik dari sisi Allah. Jadi kandhani infaqo atau sedekah ben entuk surga, alah wis gak butuh surga. Yen tak butuhke nek infak saiki balekke luwih akeh gitu.
Fasanu yasirhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesulitan kesengsaraan. Wa may yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah yang memberikan petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Fa'angdartukum naron talada, maka aku memberikan kamu tentang neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal asqa, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang celaka neraka niku. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan darinya neraka orang-orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk yatazakka, membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza, dan tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalas. Illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, kecuali dia memberi itu semata-mata karena mengharap mencari wajah Allah yang maha tinggi. Wala saufa yardo, dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu yang di dalamnya perbuatan manusia itu berlangsung meski dengan kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Yaitu wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang, yakni menutupi semua makhluk dengan kegelapannya, sehingga masing-masing merasa tenang di tempat teduhnya atau tempat tinggalnya, dan manusia pun merasa nyaman dari keletihan dan kelelahan. Nah, sehingga ibu-ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau merenung, malam niku sebenarnya ya ada hikmahnya. Bagaimana kemudian Allah jadikan malam dalam hidup kita agar kita itu beristirahat. Dan itu kalau diteliti lagi ternyata ada proses perputaran bumi, ada proses perputaran matahari rotasi yang mana menyebabkan pergantian siang malam. Dan itu yang bisa melakukan, yang bisa mengerjakan ya cuman Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek enten wong ngaku-ngaku sekti segala macam ndang tubuh. Iki saiki wengi jam 8 dadekno jam 8 esuk saiki ngono. Nek mboten saged. Ndak akan pernah bisa. Sampai Dajjal nanti pun tidak pernah satu hadis pun menunjukkan Dajjal itu menghentikan perputaran matahari. Tidak ada. Dia cuma bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, menurunkan hujan dan seterusnya itu. Tapi nek menghentikan perputaran waktu tidak bisa dia. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang, maka untuk para makhluk mereka memanfaatkan terangnya siang dan bertebaran untuk kepentingan-kepentingan mereka. Jadi pas siang masih jeng nih kok, sami wungu fresh seger. Sampai Nabi SAW mengatakan, idza asbahta fi sirbihi aminan, kalau kamu bangun di kampungmu dalam kondisi aman, wa mu'afan fi jasadi, dan sehat badannya, wa indahu qutu yaumi, dan kamu punya yang dimakan, maka annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dia punya dunia. Makanya bimbing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bangun dengan tidur yang cukup, kita seger, dan kemudian subuh itu kita enggak loyo gitu loh, sehingga dijadikan siang untuk mencari nafkah dan dijadikan malam waja'alna laila libasa sebagai penutupnya, sebagai pakaian untuk kita tidur. Nah, kemudian yang ketiga, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Bila kata atau huruf mim dalam ayat ini adalah kata sabung, ini dalam bab tata bahasa Arab, maka sumpah dalam ayat ini adalah demi dirinya sendiri, demi Allah yang maha mulia, yang disifati sebagai pencipta laki-laki dan perempuan. Jadi ada dua makna. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, ini bisa Allah bersumpah tentang dirinya yang menciptakan, yang sudah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan bila mim tersebut adalah mim kata keterangan, maka sumpah tersebut adalah bersumpah tentang penciptaannya. Jadi keberhasilan untuk menciptakannya serta sempurnanya hikmah Allah dalam hal itu dengan menciptakan setiap spesies makhluk yang berpasang-pasangan, karena Allah ingin mempertahankan mereka terus berkembang biak, makanya dibikin pasangan-pasangan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini nanti dibahas lagi, nanti ada istilahnya organ reproduksi, nanti ada ini, ada prosesnya, nanti terus jadi begini, jadi begitu gitu kan. Kemudian Pak A, Bu E, B, anaknya apa gitu, ada nanti penjelasannya.
Makanya orang-orang yang disebut ulul albab, dia ketika membaca ayat seperti ini dia akan merenung dalam, merenung sejauh-jauhnya semampu dia merenung dalam rangka untuk menggali bagaimana Allah itu sangat luar biasa, sangat agung dan seterusnya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan tentang persumpahnya tentang makhluk yang diciptakan yaitu laki-laki dan perempuan ini, maka ada maknanya agar tetap spesies itu ada dan tidak punah. Dan Allah juga mendorong masing-masing dari keduanya dengan adanya keinginan kawin atau seksual, maka satu dengan yang lain mau nggak mau akan merasa dicukupi dengan kebutuhannya oleh pihak atau pasangannya. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Artinya ketika kemudian fitrahnya laki-laki dan perempuan itu ketemu, jantan dan betina itu ketemu, maka yang terbaik sebagai hamba Allah adalah mengikuti fitrah. Jangan sampai kemudian malah bertentangan dengan fitrah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu memang benar-benar berbeda-beda. Setiap kita punya usaha yang beda-beda. Inilah yang disumpahkan Allah Subhanahu wa taala, di mana artinya sesungguhnya usaha kalian wahai para manusia yang berbani syariat itu berbeda-beda. Perbedaan ini mengacu pada tingkat amal, ukuran dan segi kegiatan dan juga berdasarkan maksud dari perbuatan itu sendiri. Jadi ada orang yang sedekah karena mencari ridho Allah, ada orang yang sedekah karena pengen luwih sugih gitu kan. Maka setiap kita berbeda-beda. Ada orang yang sholat karena baru ada masalah, ada orang yang sholat karena memang panggilan keimanan. Setiap orang beda-beda. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah yang dimaksud dalam amal adalah untuk melihat wajah Allah yang Maha Agung dan abadi, sehingga amal yang dikerjakan tetap kekal seiring keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan membawa manfaat bagi pelakunya, ataukah amal tersebut sirna dan fana sehingga usaha yang dilakukan pun runtuh dan sirna seiring runtuh dan sirnanya amalan tersebut? Itulah semua perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang keempatnya tadi berbunyi ayat yang keempatnya berbunyi inna sa'yakum lasatta fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiru lil yusra. Bunyi wajah Allah di bawah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inna sa'yakum lasatta menunjukkan ada niatan yang berbeda-beda. Tadi habis maghrib saya jelaskan di Baitur Rahman Nguruki itu bahwasanya ada orang yang beramal, amalnya amal solih tapi niatnya dunia. Sedekah pengen sugih, silaturahmi pengen sugih gitu kan. Atau mungkin pokoknya amal-amal yang di situ ada hikmah dunia. Maka ketika kita mau menghayati lebih dalam, Nabi Muhammad SAW itu as-shadiqul masduq. Shadiq niku artinya orangnya tidak pernah bohong. Masduq niku artinya ucapannya itu benar. Jadi tidak ada kebohongan dalam ucapannya, tidak ada kebohongan pada pribadinya. Jadi ini luar biasa. Kadang kita itu orangnya jujur jane, tapi karena seneng dengar kayak gosip, akhirnya gosip tidak kita cerna, tidak kita filter dengan baik, terus sampai akhirnya orang mendapatkan kebohongan. Padahal jane kita itu tidak pernah niat bohong gitu. Ning karena tadi itu, karena sering dengar kayak gosip terus disampaikan nggak dicek gitu kan, maka akhirnya kita menyebarkan kebohongan. Itu kita secara umum. Tapi kalau Nabi SAW ucapannya benar, orangnya juga orang yang selalu benar. Nah, ketika Nabi SAW mengatakan nek kamu silaturahmi maka akan diperpanjang umurmu dan rezekimu, maka seorang muslim harusnya tidak kemudian silaturahmi karena pengen sugih, tapi apa? Karena mengikuti sunnah Nabi. Nah, sing sugih niku piye Mas? Nah, nanti otomatis jenengan ketika silaturahmi, jenengan ketika sedekah, otomatis nikmat Allah kepada jenengan akan ditambahkan. Sehingga enggak perlu terlalu diarep-arep dalam artian terus jadi niat utamanya, ngoten lho Bu. Nah, termasuk juga ketika seorang muslim sedekah, Nabi menjelaskan pahalanya atau balasannya 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Maka ketika jenengan sedekah, sedekah, infak, zakat atau apapun, maka tidak usah kemudian jenengan kayak ngepal ngono. Oh, kok berarti baliknya semene. Tidak usah. Jenengan sedekah 1000 terus jenengan bayarnya balik itu 700.000, kudu ben 700. Maka ketika sudah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala 20.000, berarti 20 kali lipat. Ya sudah, syukuri. Nah kan kurang Mas. Kudune kan 700.000, berarti sing 698 ning ndi? 600 pinten 80 ning ndi. Nah, ini yang menjadi hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu ditunda untuk jenengan di lain waktu karena kebutuhan kan enggak sekarang tok, mungkin di suatu ketika jenengan butuh itu dikasihkan. Atau bisa jadi itu ditunda di akhirat.
untuk panjenengan. Makanya orang-orang kafir, orang-orang yang tergila-gila sama dunia, maka apa yang dia perbuat dibalas di dunia. Orang kafir itu. Dan Allah sudah menegaskan, wa ma Allahu bidzalamin lil abid. Allah tidak akan mendolimi orang-orang siapapun hambanya, mau kafir mau muslim tidak akan didolimi. Nah, orang kafir ketika dia berbuat baik, maka nggak mungkin dia akan terima di akhirat. Makanya dia akan dibalas di dunia seoke-oke, sebanyak atau sejumlah atau sebanyak dia berbuat bajikan. Makanya dengan akan dapat itu ada acara-acara keagamaan tertentu, nyebar angpau lah, kemudian nyebar hadiah, nyebar macam-macam. Nah, itu nanti akan mereka dapatkan balasnya di dunia, bukan di akhirat. Kemudian ayat 5 sampai 7-nya, karena itulah Allah membedakan mereka yang beramal dengan menyebut sifat pekerjaan mereka seraya berfirman, fa amma man a'ta, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah. Fa amma man a'ta, yakni menunaikan ibadah harta yang diperintahkan seperti zakat, nafkah, kafaroh, sedekah, infak untuk kebajikan atau kemudian wakaf, kemudian ibadah dan ibadah badan seperti sholat, puasa dan lainnya. Nah, kok sholat masuk kepada fa'amman a'ta wattaqo, fa'amman a'ta wattaqo yang kemudian memberi termasuk di situ karena kita kehilangan tenaga. Nah, karena kita kehilangan tenaga maka kita makan. Nah, berarti ada sesuatu yang kita berikan, waktu, tenaga, pikiran ketika kita ibadah. Maka semua bentuk kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, baik sifatnya harta maupun badan, seperti haji, umrah dan lainnya, wattaqo, dan kemudian sudah dia lomo, dia bertakwa, yaitu dia hati-hati jangan sampai dia terjerumus ke dalam jurang neraka, jangan sampai dia bermaksiat melakukan dosa besar. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga. Jadi pas dengan ngamal niku akto, nah, dilakukan karena wattaqo, karena bertakwa, dan saking takwanya dia juga memastikan iki duit kudu halal sing nganggo ibadah gitu kan. Wasaddaqa bil husna, pas jenengan beramal niku yang jenengan arep-arep bukan dunia tapi akhirat. Nah, jadi arep-arepnya bukan dunia tapi akhirat. Jenengan berharap kemudian aku sedekah ya insyaallah genah yakin niku genah dadi akeh, tapi saya juga berharap surga. Nah, surga ini yang didahulukan. Jangan sampai kayak kados ustaz tertentu niku lho. Nah, dia itu anggar ceramah sak omong-omongnya mesti duit. Jadi Bu, Bapak kalau jenengan sekarang datang bawa penganggon dan jenengan pengen niku penganggon jenengan jadi banyak, ayo dilepas. Dilepas dikumpulkan di sini. Sedekahkan saja. Jenengan yang ngantongi kunci kontak silakan taruh depan. Nanti mobilnya, motornya nanti jadi tambah banyak, paling enggak 10 kali lipat. Wah. Akhirnya enten bapak-bapak niku beto kontak mobil Innova dekek niku. Wah. Mikire napa? Engko mobilnya jadi 10 gitu. Akhirnya sing enten napa? Mboten ketuku mobil 10 malah diparani debt collector. Soalnya mobilnya kredit rung rampung. Nah, gandeng judek ling nyicil, ditelepon meneh Pak Ustaz niku, Pak Ustaz mobilnya kula suwun, piye kalau madu. Udah ndak ada mobilnya gitu kan. Udah dijual gitu. Makanya niku piye niku Ustaz niku gercep. Wah, mlebu pecorone ndang dintekke, buntekke. Dialihkan bentuknya, jadi ben nek doyak niku ora konangan. Itu namanya money laundering, nah, mencuci uang. Nah, jadi laundry mboten mung gombal tok duit barang gitu kan. Jadi dia nompone penganggon, dia ndang didol. Nek tetep utuh penganggon, mungkin jenengan goleki, aku nggon aku dijaluk. Kayak ndang didol, diuangkan. Nah, atau diganti aset, tah tanah, tah apa gitu. Makanya hari ini ora payu. Kan iki gaweane napa online ngenten iki. Terus ngomong dhewe, terus karo tawa-tawa. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah online. Yang mau saya doakan silakan transfer 50.000. Nanti doanya segini. Nah, mungkin pengen rodok dawa ya 100.000. Oh, ada yang transfer 10 juta, kita doakan panjang sekali. Ngono transfer akeh banget, buku dongane dikirim ya nih. Mang bocah sendiri gitu. Nah, ini musibah ya. Ustadznya namanya Yusuf Mansur gitu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dan banyak korbannya biaya Solo banyak. Dan dia dalam ceramah itu sampai dibawa ke rumahnya napa sing gadah 3 serangga ini, diduduhke showroom mobil ini kan milih dhewe, temen-temen itu dibanggake. Wah, nanti usahanya tambah ini. Ya itulah manusia yang ngoten niku jenengan harus hati-hati. Ngoten nggih. Pokoke ampun napa iki. Pokoke nek ngaji niku intine meningkatkan iman, mboten mung pikirane donyane tambah akeh. Nanti niki buat nambe rame niki ten Bandung kan. Wis karo cerita wae lah.
Kula niki wis ke-6 niki, mungkin setunggal meneh ke-7 muga-muga mboten semaput nih. Tak cerita mawon nggih. Enten Bandungan niku enten diskotik. Nah, diskotiknya namanya Paradise. Nah, terus sing duwe diskotik malah kemlintine ra karo-karoan. Rupa Jawa nggih kados awake dhewe niki. Wah, masjid cedak diskotik niku diobrak-abrik. Diorat-arit masjidnya. Kursi-kursi diuncal-uncalke mimbaran ngeten iki enten kursi pating blingkrah. Nah, terus ditakoki kalih kiai. Apa to Mas kok ndadak mbok ora tarit? Jawabane dhek. Jenenge wong ya kudune duwe tepo-tepo adan iki ya ora sak suwe-suwe ngono. Ani kula tanget, adan iki suwe sak suwe-suwene adan iki enten adan sejam niku enten. Mboten enten paling 5 menit 10 menit gitu. Sakniki kula tekoki, diskotik enten 2 jam tutup wonten enten mboten? Mboten enten, diskotik nek iso mlaku terus kok. Makanya itulah manusia-manusia terkutuk yang kemudian Allah mencela ya di dalam Quran surat Al-Baqarah. Allah mencela kelakuan orang-orang seperti itu. Disebutkan pada ayat yang ke-8 bahwasanya wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada orang-orang yang kemudian mengaku-ngaku aku wong iman. Jadi dia ditekoki lho, kok masjid kok rusak ngene kowe iki jane wong apa to? Aku ya wong Islam lho, aku ya syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, di sini Allah menyebutkan adanya orang-orang yang ngaku iman tapi imannya enggak diakui oleh Allah loh. Angel lho niki. Angel nih. Artinya jenengan jangan sampai masuk di wilayah itu. Pramila nggih, ketika kita belum bisa berkorban untuk agama, belum bisa berjuang untuk agama, belum bisa maksimal memakmurkan masjid, jangan dirusak masjidnya. Itu orang-orang munafik namanya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa may yahda'una illa anfusahum. Mereka itu berusaha menipu Allah dan orang yang beriman. Loh, aku ya iman kayak kowe gitu kan. Wa may yahda'una illa anfusahum, padahal jane dirinya sendiri yang tertipu atas kelakuannya sendiri. Kenapa dia tertipu? Tadi dia tidak membenarkan pahala dan tidak bertakwa. Buktinya apa? Nah ini membangun diskotik. Buktinya apa lagi? Dia kalau beramal nyari keuntungan. Makanya dia merasa masjid itu yang adzan cuma 5 menit 10 menit mengganggu dirinya. Padahal jenengan nek pengen ngertos yang namanya bangunan ngoten niku, diskotik dan seterusnya ngoten niku, tempat karaoke ngoten niku kan ten perdamai. Umpami dia ten lebet mriku ora bakalan krungu adzan. Wong salate ya mbuh gitu kan. Makanya bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang seperti itu fi qulubi maradun fazadahumullahu marada. Artinya sakit tambah sakit. Dadi lara ning ra rumangsa lara, akhire larane tambah ndodro. Lah ngoten niku. Saking ndodrone sampai ra rumangsa kelakuane niku salah, malah dia merasa benar. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdibun, dan orang-orang seperti itu sudah ditunggu dengan adab yang sangat pedih atas sikap dusta mereka, sikap bohong mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka jangan kamu rusak bumi ini, mereka mengatakan innama nahnu muslihun, kami yang memperbaikinya. Maksudnya pripun? Masjid lho. Wong mlebu masjid, apa enek terus mulih disangoni duit? Gak enek, tapi diskotikku. Nah, sing mlebu kene itu orang-orang yang tadinya pengangguran masuk sini tak kasih pekerjaan. Jadi seolah-olah dia merasa sudah mengurangi pengangguran. Tapi hakikatnya di mata Allah yang namanya tempat di mana di situ ada minuman, ada riba, ada zina, maka itu mengundang adab Allah. Senajan ya ini mlebet mriku niku disangoni dikai gawean. Sebaliknya jenengan masuk masjid pengharapannya adalah ridho Allah, pahala dari sisi Allah, wa saddaqa bil husna, tadi membenarkan pahala dari sisi Allah. Jenengan medal saking masjid mboten enten sing nyangoni, ora nek diceblokke ing langit mak bluk-bluk mboten enten. Maka hakikatnya masjid-masjid yang masih makmur itu mengundang rahmat Allah. Sehingga yang menyebabkan kebaikan muka bumi itu adalah masjid, bukan diskotik. Sing mare rusake donya niku nggih ngoten niku mboten sing ngeten iki. Dong mboten jenengan. Ning dheke digenahke malah ora genah. Kenapa? Artinya sakit fi qulubi maradun wa zadahumullahu marad. Artinya sakit dan tambah sakit. Sakit banget itu. Jadi hatinya mungkin sudah mati itu, malah ra duwe hati itu. Nah, kemudian dikatakan wa idza qila lahu ala innahum humul mufsiduna walakin la yasurun. Allah menyatakan tidak, sekali-kali tidak. Mereka itu bukan orang yang bikin kebaikan dunia, tapi justru membuat rusaknya dunia. Kemudian
Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ketika dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana imannya kaum muslimin itu loh yang mau ke masjid, apa jawab dia? Anu'minu kama amanas sufaha. Apa iya? Aku harus beriman kayak imannya para sufaha. Sufaha niku sak ngandape wong bodoh. Jadi bodoh ning sing luwih bodoh niku sufaha. Niku berarti napa? Wong pokok-pokok ngoten niku. Apa ya aku kan iman kaya pokok-pokok kuwi gitu. Nah, kemudian Allah mengatakan ala innahum musufa'u walakin la ya'lamu. Enggak, yang bodoh, yang jahil, yang pokok itu dia sendiri. Nek dia enggak tahu kalau dia itu orang bodoh. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, ketika ketemu dengan orang beriman mereka mengatakan kami yo iman kayak kalian. Wa idza khalu ila sayatinhim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka ketemu dengan setan-setannya. Jadi di dalam Quran surat An-Nas kan dikatakan minal jinnati wan nas, yang namanya syaitan itu dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Nah, ini orang-orang seperti itu, orang-orang munafik itu ketika ketemu temannya bersama-sama manusia, Allah sebut khalau ila syayatinim, ketemu sama teman-temannya yang setan-setan itu, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Aku mbek kowe. Aku mau amor wong-wong bodoh-bodoh kayak mau nggo basa-basi, mau nggo pencitraan, ben aku tetap dianggap ada gitu. Kemudian Allah menyatakan Allahu yastahzi'u bihim wa yamuddum fi tughyanihim ya'mahun, maka Allah kemudian akan menghinakan mereka, mengolok-olok mereka dan memanjangkan mereka di atas kesesatan. Ulaikal ladzina istarawu dhalalata bil huda fama rabbihat tijaratuhum wa kanu muhtadin. Mereka itulah adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi sudah jadi Islam sudah baik. Tinggal didandani Islamnya, diluruskan akidahnya jane, tapi malah digadekke dengan diskotik tadi, dan akhirnya dia membeli hidayah, menjual hidayah dengan kesesatan. Fama rabbihat tijaratuhum wa kanu muhtadin. Senajan dia sugih, maka dia tidak akan pernah menghasilkan kebaikan dan tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Dan akhirnya digerebek oleh banser gitu kan. Akhirnya nggih niku kelakuan orang munafik, pengecut. Orang wani langsung tiba-tiba jadi wong alus, munduk-munduk gitu kan. Sampai Guse sing banser niku sampai ngomong kalih yaine niku, "Mas, tak kandhani. Ki cilik iki aku ngerti kuwi nek enek adzan, sing mlayu kuwi setan. Lah kowe iki jane anak wong apa anak demit ngono. Mosok masjid malah mbok ora arek gitu. Jalukmu piye gitu." Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan wa amma man a'ta wattaqa. Nah, jadi kalau jenengan itu kemudian mau mengeluarkan sesuatu, apakah infak, sedekah, termasuk jenengan salat, kemudian jenengan berbagi makanan, termasuk jenengan berbagi senyuman, maka pastikan landasannya adalah wattaqo, takwa. Orang niku nek landasane takwa, ajeng mesem ning piyai jaler niku nek misal jenengan setri piyai jaler niku ya tetep mikir-mikir. Kayak engko nek tak esemi GR ora yo. Nah, dadi fitnah ora yo. Ngoten. Ampun terus kabeh-kabeh diesemi terus tiba-tiba diantri karo joko-joko, jokondo-kondo gitu kan. Nah, akhirnya jadi fitnah, jadi perzinahan. Karena landasannya takwa, dia tahu batasannya. Termasuk ketika sedekah, infak dan seterusnya, dia tahu batasannya. Oh, iki duit blonjo ya aja tak infake kabeh, tak nggone blonjo sik turah. Ternyata turah 50.000. Tanyalah pada suaminya, "Mas, iki tak infake 10.000 entuk ora?" Yo entuk, apik kok ngono. Sisane kuwi ya infake kabeh wae ora apa-apa. Lah benjing pripun? Enek meneh insyaallah. Lah ngoten. Jangan kemudian tiba-tiba Mas ditentak, nah ning ditak infake kabeh. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri ibadur rahman, yaitu terkait dengan infak, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Bahwasanya dia itu kalau infak itu tidak berlebihan tapi juga tidak pelit, tapi di tengah-tengah. Nah, batasannya apa? Ketika ada dana, ada duit digunakan untuk urusan pokok dulu. Apa urusan pokok? Lah monggo ten dalem jenengan enten apa sing kudu dirampungi? Listrik mungkin, air mungkin, SPP mungkin, atau kalau ada kebutuhan buat beli beras, minyak dan sebagainya niku dirampungirin. Nah, kok ndelalah enten turahan. Nah, niku yang buat infak. Nih ora kudu kabeh, sekedhik mawon. Misal setengahnya, 30%-nya, 20%-nya, 10%-nya, bahkan zakat yang wajib niku cuman pinten? 2,5%. Makanya mungkin enten kelompok jamaah yang disebut dengan LDI niku mewajibkan pendapatanmu infakno minimal 10%. Niku sudah ngeluwihi zakat. Nah, itu sudah ndak bener. Makanya bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ben jamaah mangkat dibumboni, nek kowe gelem sedekah, engko rezekimu nambah. Nah, delalah sedekah tenan, Allah kasih fitnah dan rezekine nambah. Akhirnya tetap terus sedekah padahal piyaine
golek sampah, tinggu nglumpukke dhuwit, tinggu mangan, iku disedekahke dhisik. Nah, hal-hal seperti ini, kekeliruan-kekeliruan seperti ini yang disebut dengan fitnatus syubhat. Bahwasanya orang akan terjebak di kesalahan pemahaman yang pada akhirnya menggiring dia pada perbuatan-perbuatan yang keliru dalam syariat. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih mekaten rumiyin yang bisa saya sampaikan nggih. Kita sampai ayat yang keempat tadi, insyaallah kita lanjutkan pada ayat berikutnya di waktu yang akan datang. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakinan hamdan naimin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adhimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina